Kelompok 17 yang beranggotakan 2 orang, Valencia Cando dan juga Priscilia Montang. Kami akan membawakan materi yang berjudul reproduktivitas. Sebelum lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan reproduktivitas? Studi tentang reproduktivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kelompok mengganti nomornya sendiri dengan proses alami. Ukuran reproduktivitas atau penggantian populasi pada dasarnya adalah ukuran peningkatan alami yang diekspresikan dalam bentuk generasi daripada 1 tahun atau periode waktu singkat lainnya. Yang pertama, tarif reproduksi konvensional. Laju reproduksi konvensional adalah ukuran produktivitas selama 1 generasi yang didasarkan pada pengalaman 1 tahun atau periode singkat lainnya. Artinya, mereka adalah ukuran sintetik dari reproduktivitas umur hidup. A. Total angka kesuburan. Angka kesuburan total adalah jumlah dari angka kelahiran khusus wanita selama rentang reproduksinya. B. Tingkat reproduksi. Tingkat reproduksi konvensional mengukur penggantian populasi wanita saja, sedangkan tingkat kesuburan total melibatkan kelahiran dari kedua jenis kelamin. C. Tingkat reproduksi bruto. Tingkat reproduksi kotor adalah kasus khusus dari tingkat kesuburan total, sedangkan tingkat kesuburan total mengukur jumlah total anak yang akan dimiliki suatu kelompok perempuan. Tingkat reproduksi kotor mengubah jumlah anak perempuan yang akan dimilikinya. Dengan demikian, tingkat kesuburan total dapat diubah menjadi tingkat reproduksi kotor hanya dengan mengalihkannya dengan proporsi total kelahiran yang merupakan kelahiran perempuan dalam tahun kalender atau tahun yang dihitung. D. Tingkat reproduksi bersih adalah ukuran jumlah anak perempuan yang akan ditanggung oleh sekelompok bayi perempuan yang baru lahir selama masa hidup mereka dengan asumsi tingkat kesuburan khusus, usia tetap, dan jadwal tetap tingkat kematian spesifik usia. Dengan demikian, tingkat reproduksi bersih adalah ukuran sejauh mana sekelompok anak perempuan yang baru lahir akan menggantikan diri mereka sendiri di bawah jadwal kesuburan dan kematian spesifik usia. Kedua, penduduk yang stabil, tarif vitalnya, dan karakteristik lainnya. Asumsi tentang keteguhan angka kelahiran dan kematian spesifik usia untuk sesuatu generasi yang dibuat dalam penghitungan laju reproduksi kotor dan laju reproduksi bersih, mendefinisikan kondisi dasar model teori genetik. Lotka mengembangkan model yang mendeskripsikan komposisi usia yang diimplikasikan oleh rangkaian tingkat vital yang diberikan dan reproduktivitas yang diekspresikan setiap tahun dan berdasarkan generasi. Tingkat intrinsik peningkatan alami, di mana Px adalah probabilitas untuk bertahan hidup dari lahir sampai usia lanjut. R adalah lanjut peningkatan intrinsik per orang per tahun. Dan Fx adalah jumlah kelahiran hidup perempuan per tahun untuk setiap perempuan usia X. Ketiga, perkiraan reproduksi dari statistik sensus. Dalam bagian ini dapat diterapkan di banyak negara dengan statistik usia jenis kelamin yang baik dari sensus, tetapi dengan statistik kelahiran yang tidak memadai, termasuk banyak negara kurang berkembang.
Akan tetapi, seringkali diinginkan untuk membuat semacam koreksi untuk anak kecil yang kurang menghitung, atau sebaliknya, untuk menyesuaikan distribusi usia jenis kelamin saat mengukur reproduksi dari data sensus. A. Pengukuran berdasarkan distribusi usia jenis kelamin. Perhitungan tersebut dilakukan dengan membagi rasio anak balita dengan perempuan usia reproduktif dalam populasi aktual, dengan rasio yang sesuai pada tabel kehidupan populasi stasioner. Dengan demikian, ditentukan ukuran ini berkaitan dengan reproduktivitas dalam 5 tahun sebelum tanggal referensi distribusi umur yang diamati. Keempat, salah interpretasi dan penghasilan tindakan konvensional. Interpretasi tarif konvensional selama 1920-an dan 1930-an, Dublin, Lotka, Lorimer, Osborne, Notestein, dan ahli demografi terkemuka lainnya menyatakan secara eksplisit bahwa tingkat reproduksi bersih dan ukuran lain dari populasi stabil hanya menggambarkan apa yang akan terjadi jika jadwal kesuburan dan kematian periode yang diberikan terus tidak berubah cukup lama dalam populasi tertutup. A. Laju reproduksi yang tidak mungkin berdasarkan urutan kelahiran. Laju reproduksi dapat dihitung secara terpisah untuk setiap urutan kelahiran, bekerja dengan data kesuburan Amerika selama bertahun-tahun selama Perang Dunia II. Tingkat reproduksi pria dan wanita yang tidak konsisten. Meskipun angka reproduksi biasanya dihitung hanya untuk populasi wanita, angka untuk populasi pria juga dapat dihitung. Perhitungan tingkat produksi perempuan dan perempuan telah menunjukkan bahwa mereka tidak kompatibel. Bagaimanapun, misalnya, menghitung tingkat reproduksi bersih hanya 977 per 1000 perempuan Prancis pada tahun 1920 sampai 1923. Tetapi 1 tahun dari 1194 per 1000 Prancis laki-laki, dia mengaitkan ketidakkonsistenan tersebut dengan kurangnya keseimbangan antara wanita-wanita di usia reproduksi yang diakibatkan oleh kematian pria dalam Perang Dunia I. Kelima, ukuran baru dan peningkatan reproduktivitas. Sisa di mana kita? Bait 7 itu. Bait 7.